Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Ngawi di modul 2.3 akan praktek coaching ya. Di sini saya Dwi Nur Jayadi sebagai coach dan teman saya Pak Aris Kurniawan sebagai coach ya. Untuk prakteknya silahkan bisa dimulai Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Apa kabar, Pak Nur? Alhamdulillah, Pak Aris, kabarnya baik ini, Pak Aris. Bagaimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik, Pak Nur. Meskipun tadi malam sampai jam 12 lihat karnival sih. Iya, Pak. Kurang tidur ini, Pak, kita. Yeah. Tapi tetap semangat ya, Pak, untuk hari ini. Alhamdulillah tetap semangat, Pak Nur. Ya, Pak. Jadi Pak Nur minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol nih. Gimana Pak Nur, bisa Pak aja? Siap, Pak Aris. Ya, siap. Oke. Nah, silakan Pak Aris, ini waktunya lagi longgar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Saya ingin menyampaikan curhatan saya, unek-unek saya Pak Nur, tentang guru-guru di sekolah saya. Ini kan yang mengikuti guru penggerak itu sementara ini hanya satu, yaitu saya sendiri. Nah, saya menginginkan itu guru-guru di sekolah saya itu mau mengikuti untuk CGP yang angkatan 8 gitu loh Pak Nur. Oh gitu Pak Aris. Pak Aris itu menginginkan guru-guru di lembaganya Pak Aris itu bisa ikut daftar ke CGP seperti paling enggak mengikuti jejaknya Pak Aris itu ya Pak Aris permasalahannya. Terus mungkin ada masalah apa Pak Aris, Bapak Ibu guru jenengan untuk daftar ini, mungkin ada kendala? Ya gini Pak Nur, kemarin kan saya ketemu dengan guru-guru tersebut, maksudnya pada waktu ketemu saya sampaikan agar mengikuti guru penggerak ini, tapi masih secara personal satu-satu gitu. Kalau ketemu guru satu saya sampaikan untuk mengikuti guru penggerak yang di angkatan 10, tapi beliaunya itu masih belum mau Pak, teman-teman guru itu di sekolah saya. Oh gitu. Pak Aris menginginkan guru-guru ikut CGP angkatan 10, tetapi Bapak Ibu gurunya belum mau. Untuk mungkin Pak Aris bisa bercerita mungkin kondisi Bapak Ibu gurunya, mungkin jumlahnya berapa di lingkungan Pak Aris, dan mungkin seperti apa gambarannya nih Bapak Ibu gurunya Pak Aris, mungkin bisa diceritakan Pak. Baik Pak Nur, kalau kondisi guru-gurunya ini di sekolah saya cenderung sebagian besar masih muda-muda kan. Mungkin kelahiran 80. Ada satu orang ini kan, ada gurunya itu ada 5 orang ya, termasuk saya berarti 6. Guru ngobrolnya 1, saya itu guru olahraga, yang lainnya guru kelas. Yang 5 orang ini, yang 4 orang ini masih muda-muda, yang 1 itu mungkin sudah sepuh lah, mungkin itu tidak kan sudah tidak bisa karena di atas umur 50. Jadi yang muda-muda itu sekitaran kelahiran 80-an Pak. Saya kira itu jangkanya masih panjang sekali dan masih muda. Istilahnya untuk mengikuti CGP ini saya yakin beliau-beliaunya itu bisa. Oh gitu, berarti ada 6 sama Pak Aris, berarti ada 5. Yang 1 sudah usianya sudah memang agak sepuh ya, tapi untuk yang lainnya masih muda, kelahiran 80-an lah. Dan Pak Aris menganggap beliaunya itu mampu untuk daftar itu lah. Ini Pak Aris sebenarnya seperti apa ya mungkin Pak Aris yang inginkan guru-guru itu, yang mungkin yang muda itu, yang inginnya Pak Aris itu seperti apa maksudnya untuk ke CGP itu nanti kan biar apa dan seperti apa gitu Pak Aris, mungkin bisa diceritakan Pak.
Iya, Pak Nur. Saya menginginkan itu guru-guru di sekolah saya itu mau mengikuti CGP itu supaya yang jelas tuh meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan di SD saya. SD saya kan ini muridnya masih 65 65-an Pak. Tergolong sedikit ya. Sedikit lah ya, tergolong sedikit. Nah, itu untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya juga. Istilahnya kalau beliau-beliau mengikuti CGP, saya yakin banyak-banyak ilmu baru, Betul, ilmu betul. baru untuk peserta didik yang berada di lembaga saya khususnya untuk pembelajaran yang pasti, sehingga menjadikan murid-murid itu kan di CGP itu mengajarkan kita pembelajaran yang mengasihkan, kembali kepada murid lah, pusat kepada murid itu Pak. Nah itu mungkin secara umum tujuan saya agar guru itu mengikuti CGP, punya ilmu diterapkan di sekolah sehingga berdampak di lembaga saya itu menjadi maju dalam pendidikannya gitu Pak. Oh ya, berarti Pak Aris mengharapkan guru-guru yang muda itu mengikuti program CGP, terus nanti meningkatkan kompetensi Bapak Ibu gurunya, terus nanti di pembelajarannya juga lebih menarik, lebih berpihak kepada murid, terus yang terakhir imbasnya adalah berharap untuk siswa kedepannya atau jadi lembaganya maju, siswanya nanti juga banyak, seperti itu ya Pak Aris. Yang diharapkan. Tetapi harapan Pak Aris ini belum terwujud seperti itu ya. Mungkin Pak Aris bisa menceritakan ini sebenarnya kendalanya itu seperti apa ya Pak Aris? Mungkin yang sudah Pak Aris laksanakan kan, Pak Aris menginginkan seperti itu dan belum ada mungkin tanggapan dari positif lah dari teman-teman Pak Aris. Mungkin seperti apa ya mungkin yang sudah Pak Aris laksanakan mungkin untuk memotivasi teman-teman, bisa diceritakan Pak Aris? Oke, selama ini saya sudah mencoba Pak, jadi pendekatan secara individu lah. Kalau ketemu guru, salah satu guru saya ajak ngobrol, saya ajak untuk mengikuti CGP itu gini. Tapi beliaunya masih belum mau. Ada beberapa alasan Pak. Yang pertama itu yang satu, saya bisanya laptop hanya biasa-biasa saja, dan beliaunya melihat saya pada waktu tugas di CGP itu memakai laptop gini, merasa tidak mampu mengoperasikan komputer gitu Pak. Terus ada yang kedua, merasa juga tidak mampu karena tugas-tugasnya banyak sekali gitu. Terus dan yang terakhir itu kalau mengikuti CGP itu alasannya nanti kalau lulus itu langsung menjadi kepala sekolah gitu. Itu yang belanya itu. Dan saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan secara pribadi, individu sendiri, dan hasilnya beliau-beliaunya masih belum mau. Oh ya Pak Aris, berarti dari ketidakmauan itu nanti akhirnya kan tahu kan masalahnya. Yang pertama adalah memang guru itu tidak mampu, maksudnya mampu dari beliaunya sendiri merasa bahwa tidak akan bisa untuk karena komputernya tadi kan hanya bisanya mungkin belum maksimal lah, mungkin nggak seperti Pak Aris kan, dia memandangnya kan Pak Aris di dalam itu kan di sekolah ini kan, Pak Aris seperti ini orangnya, komputer bisa ini dia aku nggak bisa seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi berkecil hati lah seorang seperti itu ya Pak Aris. Itu kendalanya dari insting ya, dari dirinya, dari dalam memang ya itu merasa kemampuannya kurang, dan juga karena kerjaannya banyak itu juga merasa nggak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain kemampuannya merasa kurang, dia juga merasa tidak akan mampu. Nah, itu ya. Dan yang terakhir yang lebih lebih besar lagi, nanti kalau jadi kepala sekolah bagaimana ya, seperti itu ya Pak Aris gambarannya yang dipikirkan oleh Bapak Ibu guru jenengan. Iya betul Pak, sepertinya takut dengan angan-angannya sendiri gitu loh Pak. Padahal belum mencoba. Iya, sebenarnya itu apakah sudah mencoba Pak? Untuk mungkin di angkatan sebelumnya apakah sudah mendaftar gitu Pak?
dari itu Bapak Ibu gurunya? Ya, ada Pak, ada satu guru kelas 5 dulu itu mencoba mendaftar. Tapi pada tahapnya itu tahap mendaftar saja, mengklik pendaftaran saja, tapi tidak mengisi tahapan selanjutnya yaitu mengisi esai, terus Gitu. dokumen dan lain sebagainya itu. Sehingga tidak masuk ke seleksi Ya. juga. Gitu. Yeah. Oh, berarti sebenarnya sudah mencoba mendaftar, tapi walaupun hanya klik daftar dan belum melengkapi. Mungkin karena itu juga unsur paksaan, Pak. Jadi memang ada niat dari diri. Jadi yang penting daftar lah. Seperti itu ya. Terus ini bagaimana ini harapannya Pak Aris ini, atau mungkin langkahnya Pak Aris ini untuk memotivasi teman-temannya ini, bagaimana biar paling tidak mau daftar dulu lah, kan? Mau daftar, syukur-syukur nanti bisa menyelesaikan sampai tahap IC, dan mungkin alhamdulillah lah nanti kalau lolos semua gitu Pak Aris. Paling tidak Pak Aris harus memotivasi bagaimana mau daftar dulu. Bagaimana Pak ini? Mungkin Pak Aris ada gambaran gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, Pak. Sepertinya memang guru-guru itu kemarin yang daftar satu guru itu memang karena terpaksa ada dari perintah ya. Dari perintah juga mungkin daftar saja akhirnya. Terus beliaunya melihat langsung masuk di pendaftaran itu kan ada isinya yang banyak-banyak itu sehingga semakin membuat ketakutan. Nah, itu sebenarnya saya sudah punya angan-angan Pak Nur. Angan-angan lah melihat kalau saya ajak secara individu itu guru-gurunya itu kelihatan kurang tertarik. Terus saya mempunyai gagasan rencana itu saya mau menghadap ke sekolah. Terus minta waktu untuk mengadakan rapat guru lah, istilahnya pertemuan guru. Terus di situ saya minta waktu untuk mempresentasikan, memberikan gambaran kepada guru-guru lain. Sebenarnya CGP itu ini tahapannya begini juga. Terus saya akan memberikan, menawarkan bantuan atau kesulitan dan sebagainya gitu Pak Nur, gambaran awal saya itu. Sehingga kalau berbeda kan kalau kita mengajak teman itu hanya 2 orang itu kurang meyakinkan. Kalau kita kumpulkan kan mungkin bisa menjadi ketertarikan sendiri pada mereka hingga tumbuh untuk rasa ingin mengikuti CGP itu Pak. Gitu ya. Gini ya Pak Aris, dari itu tadi ada langkah Pak Aris yang pertama ingin intinya lebih ke formal. Kalau kemarin Pak Aris lebih ke individu kan, ini Pak Aris lebih ke formal, melibatkan kepala sekolahnya ya, melibatkan kepala sekolahnya untuk memfasilitasi Pak Aris mengadakan istilahnya ya sosialisasi lah itu ya, sosialisasi di dalam rapat, dan di situ ada Bapak Ibu guru juga. Mungkin Pak Aris juga mengharapkan dari Bapak kepala sekolahnya bisa memotivasi juga seperti itu ya Pak Aris. Betul ya. Bagus, mungkin itu rencana pertamanya Pak Aris. Mungkin ada rencana lain Pak Aris selain itu? Oh ya, tadi ada Pak Aris juga memberikan memberikan suatu bantuan ya, nanti kalau seumpama saya ada kekurangan di dalam pengerjaan, nanti saya siap membantu ya, seperti Pak Aris ya tadi ya, juga ada selain sosialisasi Pak Aris juga akan siap untuk membantu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Aris secara konkretnya yang dimaksud mungkin sosialisasinya seperti apa, terus nanti yang membantu ini mungkin seperti apa, mungkin cara-caranya Pak Aris untuk membantu biar teman-teman ini kan biar ada Pak Aris, nanti bisa gitu loh Pak, kalau nanti saya bantu, seperti apa mungkin Pak Aris bisa dijelaskan secara rinci. Nah nanti gini Pak, pada waktu pertemuan itu dengan guru-guru itu, nanti saya kan pertama yaitu memaparkan sebenarnya guru penggerak itu mengasihkan gitu. Gitu ya. Mengasihkan sehingga
di situ kita ketemu dengan orang-orang baru, bahkan bukan dari hanya guru SD saja, guru SMK, guru SMP, bahkan guru TK juga Pak ya. Nah, di situ kan kita punya teman-teman baru, terus ada juga yang di guru penggerak itu ada namanya Lokakarya, kita ketemu langsung dengan mereka. Terus di situ di Lokakarya itu suasana bukan menegangkan seperti diklat-diklat pada umumnya ya. Itu kita diajak juga bernyanyi dan lain sebagainya, sehingga beliaunya tidak merasa takut. Nanti kalau Lokakarya itu bisa gini-gini, tugasnya banyak dan sebagainya. Terus yang kedua itu nanti saya memberikan istilahnya menawarkan bantuan lah, seperti kalau pada waktu pendaftaran itu ada administrasi Pak. Iya betul, Kan administrasi. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, Ya betul. terus bagaimana nanti men-scan-nya, terus bagaimana cara menguploadnya, nanti saya bantu seperti itu. Terus bagaimana cara mengisi isinya berdasarkan pengalaman beliau di saya itu nanti saya bantu. Saya bukan membantu menjawab Pak, tapi hanya mengentry mungkin ya Pak. mengentrikan atau bagaimana cara masuknya mengisi itu gitu Pak. Terus yang kedua yang selanjutnya itu kalau nanti ada yang takut dengan tugas-tugas seperti kalau melihat saya membuat video, editing video gitu kan ada, beliau juga melihat kan itu. Itu saya bantu untuk cara editnya pakai ini lebih mudah, mungkin pakai Canva, mengajarkan pakai Canva, terus bagaimana kita membuat infografis gitu lah. Saya menawarkan bantuan seperti itu. Terus yang terakhir untuk mengatasi ketakutan menjadi kepala sekolah. Oh iya itu Pak, itu yang paling itu bagaimana Pak itu Pak? Saya akan memotivasi Pak. Istilahnya nanti kalau seumpama sudah mengikuti guru penggerak, terus jenengan lulus, itu pastinya kompetensi sebagai kepala sekolah itu sudah ada, karena di dalamnya CGP itu memang diajarkan untuk menjadi pemimpin pembelajar ya, pembelajar. Sehingga untuk bagaimana menjadi kepala sekolah itu insya Allah pasti bisa, dan menjadi kepala sekolah itu bukan hal yang menakutkan. Juga kan untuk jenjang karir ya Pak. Ya betul. Motivasi beliau-beliaunya supaya tidak takut. Mungkin selama ini kalau menjadi kepala sekolah tuh mau ngapain kalau jadi kepala sekolah. Jadi kan sudah diajarkan itu Pak. Sehingga insya Allah itu akan membuat rasa percaya diri mereka, confident. Saya mengikuti CGP sama terlanjut ditunjuk jadi kepala sekolah pun bisa sanggup gitu menangkan kepada dirinya sendiri gitu Pak. Ya dari sini saya tangkap Pak Aris bagus ya, dari pertama ingin mengumpulkan teman-teman bersama kepala sekolahnya, memotivasi sehingga dan Pak Aris menceritakan hal-hal yang positif ya, positif dari guru penggeraknya ya, bukan yang negatifnya. Jadi kita masuki yang positif-positif saja. Guru penggerak itu sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dibayangkan seperti itu ya Pak Aris. Tugasnya banyak, setiap hari Zoom. Seperti itu ya. Juga Pak Aris menginginkan juga tadi memberikan bantuan-bantuan ya. Bantuan ini berupa Pak Aris nanti mengentrinya, mungkin tetap dari pengalaman pribadi Bapak Ibu gurunya, Pak Aris membantu mengentri, Pak Aris membantu menyiapkan administrasinya. Mungkin ya itu ya, nanti menyeken dan cara mengunggahnya mungkin Pak Aris membantu secara teknis ya. Juga yang terakhir ini yang paling berat ya, untuk memotivasi ketakutannya menjadi kepala sekolah ya. Pak Aris akan memotivasi bahwa di situ nanti akan ada pembelajaran yang intinya pembelajaran itu menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu nggak harus kepala sekolah, nah seperti itu ya Pak Aris. Pemimpin di pembelajaran di kelas. Dan kalau mungkin menghendaki, sebenarnya kan nggak harus wajib kan Pak Aris untuk kepala sekolah itu kan kalau boleh ya bisa kepala sekolah, kalaupun tidak kan sebenarnya itu tidak. Tapi kadang memang seperti itu ya, Bapak Ibu guru itu sudah takut duluan. Wah, kepala sekolah bagaimana ya itu? Ya itu memang benar Pak Aris harus menceritakan seperti ini dan
bisa menjadi pemimpin pembelajaran, tidak harus kepala sekolah. Iya. Itu pun kalau pengen kepala sekolah ya nggak apa-apa kan, nanti bisa ke karir ya itu Pak Aris. Jadi intinya guru penggerak itu tidak ada ruginya itu ya menurut Pak Aris. Jadi maka Pak Aris sangat antusias, sangat ya pengen gitu loh teman-temannya bisa gabung Iya. gitu, Pak, di guru penggerak. Sebenarnya pada waktu pendidikan ini kan di aksi nyata kan kita kan sudah praktek kan di Iya, sekolah. sering Kemudian Pak. sebenarnya sudah tahu dampaknya dari mengikuti guru penggerak itu sangat bagus. Cuma ya itu ada hal-hal seperti Di itulah dalam Pak. Ya. yang satunya tugasnya banyak itu kan. Dan terus jadi kepala sekolah sebenarnya tujuan kita menanamkan kepada mereka, tujuannya itu bukan hanya untuk jadi kepala sekolah. Ya, betul, Tapi betul. kembali lagi tujuan utamanya adalah Memajukan itu tadi ya. kepada peserta didik. Ya. Oke Pak Aris, bagaimana masih mungkin ada lagi Pak Aris yang perlu diceritakan lagi dari, kalau saya simpulkan kan Pak Aris langkah-langkahnya yang pertama itu tadi ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk memotivasi Pak Aris ya, segi-segi positifnya dikeluarkan agar tertarik dari dirinya, muncul dari dirinya Bapak Ibu gurunya itu, muncul dari dirinya sendiri, akhirnya mau mendaftar. Dan setelah mau, Pak Aris juga bersedia membantu mengadministrasi, mengentri, dan cara scan, cara upload, dan mungkin Pak Aris juga siap bila mungkin dibutuhkan untuk cara mengedit videonya itu ya Pak Aris, luar biasa. Pak Aris, dan yang terakhir Pak Aris juga memotivasi guru penggerak itu tidak harus kepala sekolah, paling tidak kita menjadi pemimpin pembelajaran. Dan Pak Aris berharap itu yang paling penting, berharap di lembaga Pak Aris bisa maju. Nah itu kayak bisa maju dan bisa mengimbas itu siswa nanti bisa mendapatkan siswa lebih banyak lagi. Itu ya Pak Aris, mungkin dari bincang-bincang kita bisa saya simpulkan seperti itu. Mungkin Pak Aris ada tambahan lagi atau unek-unek lagi yang bisa mungkin dicurhatkan Pak Aris di sini, masih ada waktu, ini baru 22 menit Pak Aris. Sudah Pak Nur, saya kira tentang rencana saya itu yaitu saya tadi sudah, selama kita ngobrol sudah menemukan beberapa angan-angan rencana untuk kedepannya, yaitu ya mengadakan sosialisasi itu. Terus saya sampaikan apabila ada kesulitan dan saya bersedia membantu Pak. Begitu. Mungkin ini Pak Aris, kalau ini sudah rencananya sudah matang, terus kapan ini Pak Aris mulai mengeksekusi ini? Kalau eksekusi nanti setelah ini mungkin saya akan menghadap ke beliau kepala sekolah sehingga menyediakan waktu Pak. Nanti kira-kira insya Allah minggu depan kita sudah laksanakan lah di luar jam mengajar, sehingga banyak waktu. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa terjawab itu Pak Nur, mungkin minggu depan insya Allah. Oke Pak Aris ya, minggu depan Pak Aris, nanti saya tunggu Pak Aris untuk kabar berikutnya untuk dari teman-teman, apakah sudah ada niat untuk daftar ya, nanti saya tunggu. Saya sangat tertarik dengan aksinya Pak Aris. Semoga nanti ada teman-temannya mau daftar semua lah, enggak semuanya daftar dan lolos pendidikan Pak Aris. Ya nanti saya tunggu Pak cerita selanjutnya. Ya, amin Pak Nur. Yang pasti kalau sudah nanti selesai saya bertemu dengan guru-guru dan sudah menyampaikan, nanti hasilnya pasti saya akan menemui jenengan. Saya akan curhat lagi, mengganggu waktu jenengan lagi. Siap Pak Aris, nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup Pak Nur. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah sudah tercerahkan, menemukan ide-ide baru untuk mengajak guru-guru, teman-teman guru semua di sekolah saya untuk tertarik menjadi CGP sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di SD saya
dan meningkatkan jumlah murid di SD saya. Oke, terima kasih banyak Pak Nur. Mungkin 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Ya, kasih Pak. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.